menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu bagaimana saya sampai di Surabaya karena saya sudah pernah menyaksikan. Oke. Kota Surabaya itu kota yang tidak pernah saya mimpikan waktu itu. Saya pernah mengalami rasa kecewa, rasa putus asa waktu itu. Waktu saya kelas 2 SMA, itu mama saya meninggal. Dan waktu itu saya langsung kayak putus asa, sudah tidak mau sekolah lagi gitu. Akhirnya saya memutuskan tinggal di luar itu beberapa bulan begitu. 6 bulan lah saya di luar. Saya kayak tidak bisa mengikhlaskan begitu pas mama saya meninggal. Akhirnya singkat cerita ada satu titik itu saya kayak wah saya tidak bisa begini terus nih, saya harus bangkit begitu. Terus akhirnya saya memutuskan om saya itu pergi dekati kepala sekolah saya. Akhirnya kepala sekolah di sana itu terima baik juga untuk terima saya kembali, dan puji Tuhan kepala sekolah itu langsung terima saya, langsung naik kelas 3 waktu itu. Dan setelah berjalannya waktu itu selesai SMA, saya sudah tidak tahu mau kemana lagi. Akhirnya kakak pun di sana tuh tidak sanggup untuk kasih kuliah begitu. Akhirnya ya sudahlah, yang saya inginkan waktu itu cuma satu, saya akan pergi ke Bali untuk kerja di sana begitu. Tapi puji Tuhan itu saya waktu habis terima amplop itu saya bawa amplop saya di kamar itu, dan saya tuh menangis dengan masih berseragam SMA ini. Saya menangis terus saya bertanya ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya sudah sampai di titik ini, saya tidak tahu lagi mau kemana. Habis kayak Tuhan langsung jawab doa saya begitu. Paginya itu kayak ada satu karyawan dari toko Manandang itu, kalau ada teman-teman yang tahu, mereka Bubak. Ada salah satu karyawan toko Manandang itu datang pas saya lagi nyuci kan di sumur itu, datang dekat saya. Terus, Marlin, kamu mau ke Surabaya tidak? Langsung ditawarkan begitu. Terus saya jawab, kakak saya tidak punya siapa-siapa di Surabaya, nanti saya tinggal di mana? Kakak saya pun tidak sanggup untuk kasih kuliah saya begitu. Terus kakak itu tanya lagi, mau tidak kuliah di sana? Di sini ada bos ini dari Aci Manandang itu ada mau tawarkan Marlin buat ke sana, buat kuliah di Surabaya. Di sana itu ada rumah, tapi orang-orang di sini tuh tinggal di sini semua. Nanti kalau ada keperluan baru naik ke Surabaya. Begitu. Akhirnya saya jawab kakak itu, saya bilang, tunggu ya, saya konfirmasi ke saudara laki-laki saya dulu. Kalau memang dia setuju, saya berangkat, saya bilang. Akhirnya saya konfirmasi ke kakak saya. Saya bilang, kakak ada yang meminta saya pergi ke Surabaya. Saya bilang, kakak saya kaget, kamu ke Surabaya buat apa? Siapa yang kamu kenal di sana begitu? Terus saya bilang, ada ini karyawan dari toko Manandang yang tawarkan saya buat ke sana. Langsung begitu kan, habis tidak lama kemudian kakak saya bilang, tergantung kamu, yang penting kakak sudah bilang memang kakak tidak akan sanggup pas kuliah sampai sana begitu. Kalau ada apa-apa, kakak tidak tahu lagi harus bagaimana begitu. Akhirnya singkat cerita, Aci Manandang itu suruh kakak saya ke toko begitu kan, untuk ketemu, untuk omong-omong. Sampai sana mereka bicara-bicara, akhirnya kakak saya setuju. 2 hari kemudian itu langsung kayak pesan tiket begitu, langsung naik ke Surabaya di sini. Sampai di sini puji Tuhan kayak sampai di sini tuh kayak langsung kayak disuruh cari-cari brosur buat kuliah begitu kan. Akhirnya saya pergi ke Dr. Sutomo pertama, tapi di sana tidak ada jurusan yang cocok. Akhirnya saya ditawarkan kenapa tidak ambil Untak saja. Saya pergilah ke Untak, cari-cari brosur di sana. Akhirnya dapat ketemu sastra Inggris, dan akhirnya saya ambil sastra Inggris sudah waktu itu. Dan puji Tuhan selama kuliah pun secara ekonomi memang tidak kekurangan sih, semuanya dipenuhi sama yang punya rumah. Dan saya mau bilang, saya kuliah waktu itu saya tidak punya apa-apa, tapi saya kuliah karena anugerah Tuhan buat saya. Akhirnya kemarin dengan berjalannya waktu, berbagai drama kuliah, jatuh bangun, dan sampai tanggal 3 September kemarin itu
wisuda. Yeay. Sekian dari dari saya. Terima kasih.